Top G versus The Matrix. Untuk kalian yang pernah mendengar atau menonton video Andrew Tate, tentu familiar dengan sebutan Top G. Di video ini kita akan membahas apa sih yang ingin disampaikan oleh si Andrew Tate ini. Yang pertama adalah The Matrix. Andrew mereferensikan sistem yang sekarang kita gunakan ini seperti film The Matrix yang diperankan oleh Keanu Reeves. Menurut Andrew, di dunia modern sekarang ini penuh dengan manipulasi alias tipu daya. Kita sulit membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Apapun kasusnya, kita cenderung melihat hanya dari satu sisi. Apapun perintahnya, kita cenderung mengikuti tanpa berani mempertanyakan penyebab dan alasannya. Seperti dalam film The Matrix, Neo sebagai pemeran utama yang diperankan oleh Keanu Reeves diberikan dua pilihan oleh Morpheus. Pilihan pertama yaitu pil merah yang berguna untuk mengungkap sisi lain dari The Matrix. Yang kedua yaitu pil biru yang berguna untuk melupakan semua kejadian yang telah dialami dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Neo pun memilih untuk menelan pil merah karena ingin melihat sisi lain dari The Matrix. Sekarang mari kita jujur saja, jika salah satu di antara kita berada di posisi Neo, maka sudah pasti kita akan memilih pil biru. Fine, tidak ada yang salah karena kita tidak punya pilihan lain. Tapi tidak dengan Neo, begitupun Andrew. Meskipun Big Tech dan media berusaha menyerang Andrew, dia justru melawan balik, bahkan menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Meskipun Andrew di-cancel, namun kita dapat menemukan ratusan videonya berkeliaran di YouTube ataupun sosial media lainnya. Dan justru banyak orang yang mendukung, karena apa yang mereka dengar langsung dari Andrew berbanding 180 derajat dari media yang berusaha menjatuhkannya. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama, jika kita kaya dan punya pengaruh, maka tidak ada ruginya menelan pil merah. Tapi jika kita miskin dan rumah masih nyicil, lebih baik telan pil biru. Poin yang kedua, slavery masih ada sampai saat ini. Kuncinya di sini adalah keep them poor. Menurut Andrew, mereka berusaha membuat kita terikat dengan cara apapun agar kita mau mengikuti perintah mereka. Yang ketiga, kita masih hidup dalam sebuah akuarium. Kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sistem alias birokrasi tempat di mana kita tinggal. Poin yang keempat, gaji akan membuat kita menjadi corporate slave alias babu. Seperti yang dikatakan Kevin O'Reilly, salah satu juri Shark Tank Amerika. Kita seringkali lupa akan mimpi kita, karena gaji yang ditawarkan perusahaan sudah cukup membuat hidup kita nyaman. Yap, kami setuju. Karena dengan begitu, persaingan kelas atas semakin sedikit, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas. Poin terakhir dan poin yang paling penting yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Jika memang sistem yang kita gunakan korup, kenapa tidak sekalian kita manfaatkan? Make sense? Kami ulang lagi, jika memang sistem yang kita gunakan sudah korup, kenapa tidak sekalian kita manfaatkan? Masuk akal? Mungkin dari kalian akan berpendapat, kalau semua orang seperti ini, kapan korupsi akan hilang? Well, sampai kapanpun, korupsi tidak akan hilang dari muka bumi ini karena keserakahan manusia itu sendiri. Dan di poin inilah Andrew Tate bisa lolos dari The Matrix. Ia memanfaatkan networking dan harta yang ia miliki untuk lepas dari sistem ini. In the end, hidup di luar The Matrix memang terdengar seperti mimpi bagi semua orang. Hanya orang tertentu yang bisa mencapai titik ini. Di sisi lain, kami juga setuju dengan apa yang Kevin O'Reilly bilang. Jika memang gaji yang kita dapatkan sudah lebih dari cukup, untuk apa kita keluar dari zona nyaman? Walaupun status kita sebagai bawahan dari perusahaan, setidaknya semua kebutuhan hidup tercukupi. Betul? Tapi, menurut Kevin, meskipun kita memiliki semuanya, namun hidup kita tidak bebas. Karena biar bagaimanapun, kita masih terikat pada sistem perusahaan tersebut, bahkan setelah kita keluar dari perusahaan itu. Jadi, apa pendapat kamu tentang The Matrix? Apakah gambaran The Matrix di video ini bisa menambah sedikit wawasan kalian?
Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih.